Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku mau unboxing keranjang buah yang ada di depan aku ya guys ya. Nah ini kita review dulu guys. Ini keranjangnya berwarna pink dengan ada tali-tali kayak gini ya guys ya, berwarna merah. Terus di atasnya ada kardus kayak gini guys, dan disolasiin. Cuman sesimpel itu aja guys. Nah ini dikirimnya lewat kereta dan isinya adalah kura-kura ya guys ya. Seperti biasa aku unboxing kura-kura. Dan ini sebenarnya dikirimnya kemarin sekitar sore lah guys ya, mungkin jam 2 jam 3 lah. Dan sekarang ini tuh sampai tadi kurang lebih jam 10-an, karena kalau pakai kereta biasanya emang berangkatnya kayaknya agak malam, kalau nggak pagi-paginya atau subuh kayak gitu. Terus saya berangkat ke Bandung, pas berangkat itu tuh sehari sampai kita harus ngambil ke stasiunnya guys. Makanya tadi kita ambil pakai Gojek karena aku agak males juga buat ke sana. Dan sekarang kita langsung aja buat unboxing paketan ini ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi kita langsung aja buka. Di sini aku pakai gunting biar gak ribet. Kita tinggal gunting aja bagian sininya. Ini gunting awalnya tajam banget, tapi sekarang sudah tidak setajam dulu ya guys ya. Ini juga kita gunting aja, dan ini sangat mudah guys untuk dibuka ya. Nggak cuma tali, ternyata di sini tuh kan ada lakban. Kita tinggal gunting juga lakbannya guys. Belah sini, dan belah sini ya guys ya. Nah ini sebenarnya packingannya bagus kalau misalnya dikirim buat kereta, karena pakai keranjang buah ini tuh banyak pori-porinya gitu guys. Jadi kayak gini nih, makanya sirkulasi udaranya tetap bagus. Hewan kenapa bisa cepat begini sih? Nah, biarin lah. Jadi hewan-hewannya juga tetap tersirkulasi dengan baik lah ya guys ya. Oke, ini kenapa jadi kayak gini ya? Ini gunting emang udah nggak kenceng sih. Ini harus kita obeng sih guys. Nanggung guys, bentar ya. Ini emang kita bakal diobeng dulu sedikit. Nah, biarin lah. Kita langsung aja buka ya guys ya. Ada dua kantong reptil. Kantong reptil ini juga seperti yang teman-teman tahu ya. Aku udah sering banget ngomong. Dia bagus juga buat sirkulasinya, dan pakai styrofoam yang udah dibolong-bolongin gini guys. Ini udah bagus banget lah pokoknya ya. Kalau misalnya untuk packing kura-kura pakai kereta. Cuman kalau misalnya pakai tiki kayak gitu-gitu, packingnya kayak gini pasti hancur guys. Nah susah, nggak apa-apa ya, kita kayak gini aja guys ya. Sebenarnya ini nggak usah disobek kayak gini juga bisa guys, tapi karena aku males jadi kita langsung aja sobek talinya ya. Susah banget sih, kok susah ya. Oh bentar, ini guys, ini memang dia agak diket sedikit ya sebelah sininya. Kita bisa buka dengan mudah seperti ini. Nah langsung aja buka. Ini isinya adalah, langsung aja lihat ya, dua styrofoam udah terlihat, dan ini tuh guys, banyak banget ya. Ini moss guys, ini bener-bener kayak lembab banget kalau dipegang ya. Oke guys, ini adalah cinemis ya guys ya. Nah jadi ada cinemis juga di sini. Ada satu, kalau nggak salah cuma dua deh cinemis ya, karena ready-nya cuma dua guys. Weh, nggak cuma cinemis guys, ada dada merah juga. Kita lupa bawa itu dit, bawa tempatnya dit. Nah, kita taruh sini aja dulu ya, nggak apa-apa, kita taruh sini. Yang penting dia nggak kabur guys. Wih gila, dada merahnya ini merah banget guys tuh. Walaupun masih ada yolknya di sini, kuning telurnya lah ya. Dia bawa cadangan makanan, tapi cakep guys. Nah yang by the way ini juga adalah ternakan ya guys ya. Jadi ternakan Indonesia yang relatif kalau sepengalaman aku lebih kuat guys. Itu masih jendol gitu dit, masih belum mau makan dia pasti. Jadi biasanya guys dikasih makannya kalau misalnya si jendol ini udah hilang. Masa ada jendol? Takut sakit dia ya kalau misalnya kita iniin. Ada berapa tuh? Ada 5 ya guys ya dada merahnya. Kalau nggak salah dada merah ada 10 sih. Nah ini ada lagi nih guys. Kecil biasanya. Kecil guys, masih pada hidup tapi sih. Oh ini ada cinemis lagi nih, dada merah. Oh lihat nih dit, dia masih ada palaur megangnya juga ya. Harus di air dit, harus langsung ke airin gitu. Palaur. Sama yang kecil itu. Kayaknya ini kita pisahin dulu kali ya. Ada yang kecil kan, tapi ada kan yang kayak gini ya. Ada kan, kita juga ada kan dada merah di sini. Masih ada kan stoknya dada merah. Ini buat aku jual lagi sebenarnya guys. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bentar ya. Ini dia. Hampir saja Anda terbuang. Masih pada hidup sih tapi kecil-kecil banget. Si kecil ini tuh ya gimana ya? Jadi guys, si kuning telur ini nggak menjamin dia tuh badannya lebih kecil nih ya. Kan ada yang lebih kecil nih. Tapi dia udah hilang dit ya. Padahal ini badannya kecilan mana sob? Kecilan ini kan, tapi ini udah hilang. Karena si yolk ini tuh tidak menjamin dia tuh netes lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Dia tuh udah lebih tua atau enggak guys. Tapi kayaknya ini lebih duluan netesnya sih dibanding ini. Soalnya ini masih ada bulut gitu kan. Kalau bayi mah kan manusia juga kan, ada yang lahir gede gini kan, ada yang lahir tuh udah 4 kilo gini, ada yang lahir prematur lah, ada yang 2 kilo gitu kan, ada yang sama ini juga mungkin ya. Ini segede ini juga tapi tuh masih belum terlalu rapat guys. Padahal yang paling kecil aja nih ya, nih yang paling kecilnya udah hilang nih. Nah ini cinemis berarti aktif-aktif banget nih. Ini langsung pada kabur-kaburan guys. Cinemis darat? Enggak, cinemis air. Tahu nggak sih bedanya mana kura-kura darat sama air? Dari kaki udah kelihatan jelas tahu. Dari kaki udah kelihatan jelas tahu kalau kura-kura air dia tuh kakinya berselaput gini nih guys ya. Tuh. Ya, kayak gini berselaput. Terusnya ini juga sama nih berselaput. Kakinya kan emang buat berenang ya. Terus biasanya dari badannya juga lebih ramping biasanya, lebih pipih lah kalau misalnya kura-kura air. Walaupun ada juga kura-kura darat dari jenis pancake tortoise itu tuh dia lebih pipih. Nah, terus dia kalau kura-kura air sebenarnya kalau di darat tuh dia cepet tahu larinya. Lebih cepet dibanding kura-kura darat. Kura-kura darat lama banget kan larinya kan. Pelan. Kalau kura-kura air tuh sebenarnya larinya cepet guys. Berenangnya cepet, larinya
kura-kuranya cepet. Kalau kura-kura darat dia memang lambat aja gitu loh, karena dia lebih mengandalkan si tempurungnya sih. Nah, guys ya, ini bisa ya kita buka guys. Ini kita buka kantong reptil ini sebenarnya bisa dipakai lagi sih. Jadi jangan dirusak deh yang ini mah. Nah, misalkan kita buka ya guys ya. Ntar kita harus cepet-cepet pakein air nih. Nih guys. Jadi ini adalah 1, 2, 3. Hop. Wow, ornate wood guys. Masih kecil banget ini sumpah. Biasanya tuh yang dijual nggak sekecil ini, tapi ini karena dia ternakan sendiri guys, makanya kecil. Dan ini tuh jenis ornate wood ya, ornate wood ya. Lucu ya Dit ya. Ini warnanya agak-agak samar-samar gitu, karena mungkin dia belum masuk air kali ya. Kalau udah masuk air dia ininya pasti lebih bagus juga warnanya guys. Ini paling kecil nih ukurannya nih. Lucu banget guys. Ini dia netesnya segede ini sih. Dia tuh ukuran terbesarnya cuma 20 cm ya guys ya. Tapi dia ukuran netesnya lebih gede dibanding damer. Padahal damer ini tuh ukurannya bisa sampai 40 cm kalau nggak salah gedenya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ukuran maksimalnya, walaupun bayinya itu netesnya gedean si ornate wood ini, tapi si cinemis juga ya sama si damer ini dia tuh kalau udah indukan bisa lumayan gede guys. Yaudah ini kayaknya kita bakal siapin dulu tempatnya guys ya, karena aku lupa buat nyiapin tempatnya. Nanti kita udah masukin air, bakal aku videoin lagi guys. Guys, kita langsung aja masukin ke air ya guys ya. Kalau di air emang kura-kura airnya gini, dia langsung aktif gitu kalau ke air tuh kan. Ini juga lucu banget. Kecilnya lucu banget ya. Ya ampun, cutie banget guys. Parah lucu banget. Ini juga nih, dia juga bakal berenang guys ya. Salah satu ciri-ciri kura-kura sehat itu tuh dia kalau misalnya dikasih ke air dia langsung tenggelam nih. Walaupun dia sebenarnya bisa nyeting sendiri sih mau menenggelamkan diri atau enggak. Ini airnya terlalu dingin sebenarnya sih guys, karena ya kita belum dikasih heater kayak gitu-gitu ya. Kita ada heater sih sebenarnya, nanti kalau kita kasih heater deh. Kalau misalnya memang ini guys dibutuhkan. Yang kayak gini, kura-kura kayak gini masih banyak kan Dit ya? Yang mana ya? Kayak gini masih ada kan? Ada. Ya ada guys ya. Kita masukin pelan-pelan aja, biarin mereka merasakan air guys. Kalau kura-kura damer ini emang dia dominannya di air Dit. Jadi kalau kura-kura damer dia jarang naik juga ke atas, terusnya dia berenangnya tuh lebih jago. Nah kalau misalnya si cinemis ini dia imbang lah, di dominan di air atau enggaknya dia imbang lah. Jadi di darat dia suka, di air juga suka. Jadi ini timbang. Nah kalau misalnya si ornate wood dia ini dominannya di darat atau kura-kura air. Jadi kalau dia ya, ini kan kata aku kan ciri-cirinya kalau sehat tenggelam. Kalau dia mau sehat mau gimana pun tetap bakal ngambang guys. Buruan lari. Karena emang dia tuh kan kelihatan banget paniknya kan. Karena emang dia itu didesainnya bukan buat di air. Ini tapi emang kita bakal dikasih air dulu ya guys ya, biar dia nggak dehidrasi ya, biarin aja. Jadi kalau dia tuh, kalau si ornate wood ini guys, dia adalah kura-kura air, tapi yang cenderungnya itu dia di darat. Makanya dia panik banget guys kalau misalnya masuk air. Yang lain misalnya berenang emang seneng berenang. Kalau nggak diem aja kayak gini nih, mengambangkan diri, dia tuh berenang tapi panik banget. Ini juga dia setting kandangnya beda Dit. Kita bakal setting kandang tuh mirip sama kura-kura darat. Ini dia udah baik banget ya. Jadi ini dominannya di darat, yang ini gak ada dominan, dia lebih sering di darat dan air, dia seimbang lah ya. Kalau ini sekali lagi dia lebih suka di air guys, kayak gitu. Jadi walaupun kura-kura air juga memang ada beberapa klasifikasinya. Kalau menurut aku sendiri sih ini sebenarnya aku aja guys, biar lebih enak buat ini ya, buat memisahkan mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya doi ini digabungin sama ini nggak bisa dia, udah kasihan lah dia terlalu ini ya. Guys ya, kita masukin lagi aja. Berhubung aku juga masih ada beberapa kokopit dan lain-lain kayak gitu guys, jadi aku bakal coba buat bikin setting kandangnya ya buat si ornate wood ini. Sekalian kita bahas lebih lanjut guys, karena kalau damer sama cinemis mungkin aku udah sering bikin videonya. Kalau si ornate wood ini kan jarang banget, makanya aku bakal setting kandangnya dan aku bakal kasih lihat ke teman-teman gimana cara setting kandang yang menurut aku itu bisa buat mereka tinggal guys. Guys, aku mau setting sederhana buat si ornate ini ya guys ya, ornate wood. Nah kita, jadi cerita hiding cave-nya jadi bakal ditaruh kayak gini, dan ini kita seratnya mau pakai kokohas aja guys, karena kebetulan kita juga masih ada kokohas, dan kokohas ini tuh emang salah satu substrat terbaik juga sih kalau menurut aku ya buat reptil ya. Dia nyerap bau juga, terusnya gampang buat dibersihin sih guys. Kalau kokopit biasanya tuh kalau kotor bisa aja sih dibersihin, cuman kokohas ini lebih gampang dibersihin sih, bisa kotor di sini tinggal angkat buang gitu kan Edit ya. Enak guys pakai kokohas ini ya. Ini kita bisa taruh di sini. Ayam kita digini-gini ya guys ya, biar dia bisa naik. Ini sebenarnya harusnya sih ini sama kita diinin dulu Potong ya? Dipotong dulu. Bisa sih. Bisa. Tapi sebenarnya ada sih yang nggak harus dipotong. Udah aku potong itu pernah ada. Cuma nyimpen. Biarin lah kayak gini aja guys ya. Ini juga dia bisa kok masuk ke sini. Nah kayak gini. Cukup seperti ini aja guys. Terus sama kita tinggal dipakai ini nih. Dia nggak akan bisa manjat juga. Jadi ini kura-kura ini sebenarnya bisa. Kalau udah agak gede dia bisa aja manjat. Cuman masih kecil kayak gini dia nggak akan bisa manjat, nggak akan mau juga dia. Ini tinggal kita taruh deh. Cuman sesederhana ini ya guys ya. Terus ini part makannya, misalnya kita taruh sini nih part makannya. Nah di sini kita pakein pelet itu, pakein pelet. Bentar ya guys ya. Ini aku mau ambil pelet sama mau isiin minum bentar.
Nih guys, kita udah kasih, ini adalah enclosure yang kita pakai. By the way, ini juga bisa kita pakai guys buat kura-kura darat lainnya guys ya, tapi cenderung yang ke hutan sih kalau menurut aku sih guys. Misalnya kayak cherry head, kayak gitu-gitu tuh RF atau redfoot gitu bisa guys. Kita coba buat taruh mereka di sini karena aku mau coba buat kasih makan. Biasanya sih kalau kura-kura di sini nggak rewel guys. Jadi langsung dikasih makan pun mereka mau-mau aja. Nah, aku pakai pelet kura-kura darat ya. Karena sebenarnya dia tuh mirip kura-kura darat, mirip itu. Dia makan pun nggak usah pakai air. Biasanya tuh kalau misalnya kura-kura ya, kura-kura air, dia tuh kalau makan harus di dalam air karena dia nggak bisa nelen. Nah, ini lihat apa, dia langsung mau makan nih. Tuh, ada cium-cium kan. Tapi juga dia makan. Soalnya ini dia kuning telurnya udah nggak ada guys. Karena dia juga kan ternakan ya, sama satu ternakan orang yang sama nih, sama yang tadi juga. Jadi memang kalau misalnya si kuning telurnya udah nggak ada, itu udah habis, dia bakal makan. Aku nggak tahu nih, dia bakal makan atau enggak nih. Cuman dia tadi udah mencium-cium ya. Biasanya sih kalau udah nyium-nyium kayak gitu dia bakal makan. Enggak enak. Enggak, dia kabur kayak guys. Lucu banget sih ini. Apa yang bakal dia lakuin tuh ya guys ya. Jadi nggak tahu tuh dia mau ngapain dah. Oke guys, kepalanya udah pada nongol semua ya. Tuh, udah pada nongol semua guys. Lucu banget ya. By the way, dia tuh selain dinamain ornate wood ya guys ya, dia juga suka dipanggil painted wood turtle guys. Jadi dia termasuk dalam wood turtle. Kura-kura kayu lah ya guys ya, wood turtle ya. Nah, dia ini nama latinnya adalah Rhinoclemis ulcerrima. Oke, karena aku agak susah guys ya kalau buat nyebut-nyebut kayak gitu ya, apalagi takut salah gitu kan guys ya. Pokoknya dia tuh nama latinnya adalah yang tadi, dan dia asalnya dari Meksiko ya guys ya, setahu aku ya, dari Meksiko di daerah benua Amerika kayak gitu. Pokoknya di Central Amerika dan juga di Costa Rica gitu guys. Nah, habitatnya dia di rainforest atau di hutan hujan gitu guys ya. Makanya dia sebenarnya mirip-mirip sama cherry head gitu, dia di daerah hutan hujan. Cuman dia kalau dia kura-kura air, kalau cherry head kura-kura darat. Kalau ini dia emang mirip kura-kura darat sih guys, kakinya juga. Cuman kalau kura-kura darat biasanya kakinya dia lebih apa ya, kayak agak bergerigi-gerigi gitulah. Pokoknya semacam wood turtle, kalau nggak box turtle itu tuh kura-kura air yang mirip banget sama kura-kura darat guys. Kayak kura-kura Ambon itu kan box turtle tuh, dia mirip sama kura-kura darat. Ini belum mau makan sama sekali ya dari tadi ya, dia masih ngeliatin doang guys. Atau aku pengen seblak. Dan cara perawatannya juga dia nggak susah ya guys ya. Nah, dia tuh saking miripnya sama kura-kura darat, dia 60% dikasih makannya tuh sayur-sayuran deh. Jadi kayak sawi kayak gitu dia mau juga nih. 60% sayur-sayuran, 30% protein-protein dari hewan kayak serangga kayak gitu, dan 20%-nya dia dari buah-buahan. Di sini juga masih ada ulet Jerman kayak gitu-gitu ada kan. Nah, bisa dikasih ke dia sebenarnya kayak jangkrik gitu-gitu juga bisa. Ya, dia masih belum adaptasi sih guys. Dia masih bengong-bengong aja ya, diem-diem aja ya. Nggak tahu, males. Aku cukup kagum sih di Indonesia udah bisa breeding dia. Dan ini kura-kura yang cakep banget tuh kan. Wah guys, yang kabur ya, semua udah mulai kabur. Dengan kayak gini juga teman-teman udah cukup ya kalau buat pelihara dia ya. Nah, apalagi kalau teman-teman mau nambahin lampu kayak gitu, itu lebih bagus lagi guys. Karena namanya reptil, dia tuh pasti butuh lampu sih. Ini airnya juga nih kita terlalu tinggi dia nggak akan bisa juga nih naik ke air kayak gini nih. Memang kita harus di agak rendahin gitu loh. Nah, kayak gini lah seenggaknya guys. Jadi kalau dia mau ke air pun dia bisa dengan mudahnya ya ke air kan. Ke air cek ke air guys bisa. Nah, dia juga kadang-kadang suka rendeman kayak gini. Kalau di aslinya guys, dia emang lebih sering jalan-jalan di dedaunan kering kayak gitu-gitu guys, dibanding dia masuk ke air. Soalnya kalau misalnya udah masuk ke air juga susah berenangnya, karena memang didesain dari sananya tuh dia nggak jago berenang. Nah, buat si kura-kura ini juga kalau nelor dia nggak banyak guys, cuman 3-5 butir telur aja ya guys ya kali telurnya. Dan biasanya dia tuh berukuran hanya sampai 20 sentian tadi gini guys ya, jadi nggak terlalu besar juga. Pertumbuhannya kalau menurut aku beda-beda sih, karena aku juga pernah ngasih dosen aku, walaupun bukan Ornate wood ya guys ya, tapi Honduran wood, cuman mirip-mirip. Itu kalau emang ngasih makannya bagus, terus emang genetiknya udah bagus, dia tuh cepet banget gedenya. Bahkan mungkin yang punya dosen aku itu udah 20 sentian lebih kali ya, udah 20 sentian kali guys, udah hampir maksimal size-nya gitu. Ciri khas dari si kura-kura ini, teman-teman juga bisa ngeliat ya guys ya. Ini aja nih, ini udah mulai jelas kelihatan kan dia ya, perbedaan tadi belum basah sama enggak ya. Kalau udah basah dia kelihatan banget nih. Jadi ciri-cirinya dia tuh ada kayak ring gini warna orange, terusnya di luar ringnya dia tuh ada warna hitam begini, dan dia warna kuning hijau zaitun tua gitu loh di base-nya. Jadi kayak gini. Tapi seperti kura-kura lainnya guys ya, Ornate wood ini semakin besar dia tuh semakin memudar warnanya. Cuman tetap aja kalau menurut aku sih tidak mengganggu keestetisan dia lah. Soalnya tetap bagus, tetap cakep guys. Apalagi di bagian tempurung sininya juga dia bercorak ya, kayak oren-oren kayak gitu. Aku tuh suka banget warna oren. Makanya aku ngeliat kura-kura ini tuh kayak sesuatu yang aneh banget gitu, kayak yang unik banget. Ini dia lagi jalan nih, lucu banget
banget nih, gerak-gerak kecil banget. Ini salah satu cornet wood terkecil yang pernah aku pegang sih. Biasanya aku nggak pernah megang yang sekecil ini guys. Yang dijual biasanya tuh impor dan udah segede-gede gini dia, udah 9-10 sentian lah, 9 senti, 7 sampai 9 sentian lah. Ini paling kecil. Tapi justru kalau misalnya kita pelihara dari sekecil ini tuh, aku ngerasa walaupun emang meliharanya relatif lebih rawan ya guys ya, cuman lebih bisa terlihat kayak perubahan besarnya gitu loh. Jadi emang bener-bener ngerasain kita tuh ngurusin dari kecil. Kayak kumkum aku kan si kura-kura sulcata kan, itu juga asiknya kalau menurut aku ya peliharanya dari kecil. Sama kayak kura-kura ini juga guys tuh, dia suka menggali-gali deh kayaknya kayak gini nih. Jadi suka gali-gali juga dia, karena mungkin si Heidi Cave ini nggak berguna juga buat dia ya, kayak cuma dekorasi doang kan. Jadi dia ujung-ujungnya menggali-gali, gali-gali buat sembunyi juga. Satu lagi gali, yang satu lagi di pojok sana, dan yang satu lagi rendeman guys. Sip lah guys ya, jadi kayak gitu aja mungkin ya guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan ini adalah sedikit informasi tentang si kura-kura ini guys. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan ya guys ya. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.